Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Sahabat Ulat Channel. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai cara membuat soal menggunakan GFOAM. Baik, langsung saja. Kita buka waktu pada bagian pertama soal bahasa Indonesia. Saya akan kembali memperlihatkan ya bagian-bagian GFOAM ini. Pada Google Formulir ini ada yang disebut menu di sini, setelan ya. Ini tampilan nanti tinjaunya, dan ini menyesuaikan tema. Baik, kita akan mencoba yang ini dulu ya. Saya terangkan, ini yang namanya bagian, ini pertanyaan ya. Bagian itu apa fungsinya? Itu untuk membagi setiap pertanyaan. Nah, misalnya kita kan kemarin pada part 1 membuat dua bagian ya. Satu tampilan pertama, ini nama. Nah, kita bisa tambahkan ini untuk menambahkan pertanyaan. Tambahkan. Baru nama kan kita bisa buat kelas. Opsinya bisa ada pilihan ganda, kita ganti dengan centang. Seperti ini centang. Kelas 9A, diantar saja ya. B, C. Kita wajib isi biar siswa kalau terlewat wajib diisi. Atau kita bisa menggunakan drop down. Drop down itu apa, nanti kita lihat tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini, drop down ya. Begitu tampilannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini untuk yang lainnya ya, kita tidak menggunakan skala, upload file. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misal di akhir kita bisa mengupload file, boleh kita gunakan ini. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita ke menu ini ya, import pertanyaan. Ini bisa kita ambil import pertanyaan itu ya. Nah, kita import misalnya dari pertanyaan yang mana, dari formulir mana, misalnya ini bahasa Inggris, kita import ya. Kita bisa pilih. Nah, nanti kita akan bahas ini selanjutnya ya. Kita bahas ini dulu. Oke, teks. Nah, ini deskripsi. Misal deskripsinya ini kurang karena hanya sebagian kecil, kita bisa tambahkan. Nah, tambahkan, tinggal hapus saja. Misalnya silahkan isi sesuai bla 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 ya. Itu disesuaikan dengan soal, tetapi yang jelas soalnya jangan terlalu banyak deskripsi. To the point saja, karena siswa nanti akan bingung banyak deskripsi. Yang jelas pada tampilan awal itu cukup membuat soalnya berapa soal, waktunya berapa menit atau berapa jam begitu. Oke, misalnya kita hapus lagi. Oke, bagaimana misalnya kalau kita akan menambahkan gambar? Ini tambahkan gambar, bisa tambahkan seperti yang sebelumnya. Menambahkan itu bisa menggunakan dari unggahan ya,
kamera, URL, foto, atau Google Drive, atau penelusuran ya. Sahabat-sahabat tinggal pilih saja mana yang memungkinkan ya. Oke, selanjutnya di video, tinggal klik saja tambahkan video seperti hanya yang tadi ya. Ada banyak sekali, kita bisa mengunggah dari file kita atau dari YouTube. Ini tampilkan. Oke. Nah, bagi bapak dan ibu yang mempunyai channel, tinggal masukkan saja misalnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia ini, anak-anak menonton dulu videonya. Nah, dari video itu kita membuat pertanyaan, boleh itu juga dimasukkan. Nah, ini untuk menambahkan bagian ini ya. Bagian itu fungsinya untuk membagi setiap soal, karena di sini kita fokusnya ke soal. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat soal. Kita ke bawah ya, tambahkan pertanyaan. Oke, soal yang pertama misalnya, apakah yang dimaksud dengan sinonim? Ini pertanyaan mudah ya, hanya contoh. Nah, bisa kita yang pilihan gandanya kita seperti ini saja ya, biar memudahkan siswa. A, tidak usah pakai A ya, supaya diacak saja. Kalau pakai A, B, C nanti teracaknya bingung siswa. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan alfabetis di sini. Kita sesuaikan saja A, B, C, D nya, berarti ini ada 4 ya, sampai D. Nah, res. Nah, kita misalnya ingin, karena capek, kita tinggal membuat duplikasi. Caranya seperti apa? Ini, nah pilih yang ini, duplikat. Coba kita lihat ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Duplikasi ya, kita tinggal ini saja. Yang tadi kan sinonim, yang kedua apakah yang dimaksud dengan antonim. Nah, nanti ada jawabannya di sini. Kunci jawaban jangan lupa diisi ya. Caranya tinggal masuk. Poinnya berapa? Bisa ada 20 soal, poinnya misalnya 1. Yang mana misalnya yang ini ya. Sini. Selesai. Nah, jangan lupa untuk mewajibkan ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang kita akan fokus pada membuat soal ini ya, menu ya, ini menunya. Nah, supaya kita akan bagus sampaikan tema. Nah, bisa pilih gambar headernya. Nah, ini sudah ada ya, sekolah, atau misalnya buku saja, atau kita bisa unggah foto kita ya, kalau dimungkinkan. Kalau tidak ya tidak usah, sisipkan, tunggu prosesnya. Nah, header kita bisa buat ya, bisa buat. Nah, di sini misalnya buat header. Nah, nanti deskripsinya tidak susah banyak-banyak, tapi ini header ini tidak terlalu penting kalau menurut saya ya. Oke, hanya itu pada bagian yang kedua ini. Kalau misalnya ada pertanyaan,
silahkan di komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum.